Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfi Syarina Nasution dengan nomor NPM 24151000078. Saya dari Prodi Akuntansi. Terima kasih kepada dosen pengampu saya, Bapak Asok Profesor Dr. R. Rusiadi, SE MSI. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tugas mikroekonomi pada pertemuan 1 sampai ke pertemuan 16. Di pertemuan 1 ada beberapa soal. Yang pertama, sebutkan 5 masalah ekonomi yang ada di sekitar Anda. Yang kedua, penyebab masalah. Ketiga, dampak masalah. Keempat, solusi. Yang pertama, 5 masalah ekonomi di sekitar adanya itu tingginya angka pengangguran, masalah kemiskinan, pertumbuhan ekonomi masyarakat yang rendah, daya beli masyarakat yang rendah, dan daya saing yang rendah. 2. Penyebab masalah ekonomi biasanya karena rendahnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia, karena kemiskinan, pengangguran, kesenjangan penghasilan, inflasi, utang luar negeri, dan defisit anggaran. Dampaknya itu bisa jadi jatuhnya bisnis, melonjaknya tingkat pengangguran, menurunnya pendapatan masyarakat, meningkatnya krisis sosial, dan tidak stabilnya kegiatan ekonomi. Lalu solusi masalah ekonomi bisa dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan dan pengangguran, meningkatkan daya beli masyarakat, meningkatkan daya saing, mengatasi krisis keuangan dan utang luar negeri. Baik, kita akan masuk ke pertemuan kedua, ada 4 soal. Yang pertama, sebutkan jenis dan bentuk perekonomian Indonesia. 2. Berikan penjelasannya. 3. Kritisi apa kelebihan dan kelemahan ekonomi Indonesia. Keempat, apa yang terbaik bentuk ekonomi Indonesia dan buat alasannya. Yang pertama, ada beberapa jenis dan bentuk perekonomian Indonesia, yaitu perekonomian tradisional, perekonomian pasar, perekonomian campuran, perekonomian berbasis sumber daya alam, dan perekonomian digital. Akan saya jelaskan masing-masing dari yang baru saya sebutkan. Seperti perekonomian tradisional di Indonesia biasanya didasarkan pada agrikultur dan pertanian. Masyarakat di daerah pedesaan umumnya bergantung pada hasil pertanian, perikanan, dan kerajinan tangan. Sistem barter masih sering digunakan, dan kegiatan ekonomi lebih bersifat subsisten, di mana individu atau kelompok memenuhi kebutuhan dasar mereka sendiri. Lalu ada perekonomian pasar. Di Indonesia ditandai dengan adanya interaksi antara penawaran dan permintaan di pasar. Dalam sistem ini, harga barang dan jasa yang ditentukan oleh pasar. Sebagian besar sektor ekonomi, seperti perdagangan dan industri, beroperasi pada prinsip dasar. Perekonomian ini lebih berkembang di kota-kota besar dan daerah industri. Perekonomian campuran, di mana terdapat kombinasi antara sektor publik atau negara dan sektor swasta. Pemerintah memiliki peran aktif dalam mengatur dan mengendalikan perekonomian, sementara sektor swasta berkontribusi dalam produksi dan distribusi barang dan jasa. Contohnya, dalam perusahaan milik negara seperti BUMN yang beroperasi di berbagai sektor, seperti energi dan transportasi. Perekonomian berbasis sumber daya alam. Ini sangat berpengaruh terhadap pendapatan negara dan ekspor. Namun, ketergantungan pada sumber daya alam juga dapat menyebabkan tantangan seperti fluktuasi harga komoditas dan dampak lingkungan. Yang terakhir ada perekonomian digital. Dalam beberapa tahun terakhir, di Indonesia telah berkembang pesat, terutama dengan meningkatnya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, e-commerce, fintech, dan layanan berbasis aplikasi semakin populer, memberikan peluang baru bagi pengusaha dan konsumen. Perekonomian digital ini juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja baru. Yang ketiga, kita akan mengkritisi kelebihan dan kelemahan ekonomi di Indonesia. Kelebihannya itu seperti diversifikasi sektor ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang stabil, dan pasar domestik yang besar. Kelemahannya itu ya ketergantungan pada ekspor sumber daya alam, ketimpangan ekonomi antar wilayah, dan masalah korupsi juga birokrasi. Apa yang terbaik bentuk ekonomi Indonesia? Bentuk
Ya sistem ekonomi campuran. Alasannya ya karena sistem ini dapat menggabungkan kebebasan pasar dengan peraturan pemerintah untuk mengurangi ketimpangan sosial dan memanfaatkan potensi sumber daya alam secara berkelanjutan. Baik, pada pertemuan ketiga, mengamati permintaan terhadap suatu barang di pasar atau pajak dekat rumah, lalu membuat grafik permintaannya. Di sini saya mengambil contoh bakso antara harga bakso per mangkoknya dan jumlah yang diminta. Harga 20.000 yang diminta 120. Harga 18.000 per mangkok yang diminta 140 mangkok. 16.000 160, harga 14.000 180 mangkok. Harga 12.000 per mangkok yang diminta 200 mangkok. Pada kurva permintaan ini bisa kita lihat sendiri, data pada kurva permintaan ini menunjukkan semakin tinggi harga jumlah permintaan, semakin menurun. Kurva menunjukkan hubungan negatif antara harga dan jumlah permintaan sesuai dengan hukum permintaan. Baik, kita akan masuk ke pertemuan keempat. Saya mengamati produk yang ada seperti mangga, harga 25.000 per kilo yang minta 200 kan. Harga 20.000 per kilo 350. Di sini ada penjelasan tentang jawabannya itu dengan rumus. Bisa kita lihat sendiri. Berdasarkan hasil dari pencarian saya, dapat disimpulkan bahwa permintaan buah mangga di pasar bersifat elastis. Saya mengambil contoh buah mangga. Nilai elastisitas semakin besar, lebih negatif seiring dengan kenaikan harga yang menunjukkan permintaan lebih elastis pada harga yang lebih tinggi. Di kisaran harga yang lebih tinggi, permintaan lebih responsif terhadap perubahan harga. Di pertemuan keenam ada kuis. Berikut ada soalnya saya lampirkan di presentasi saya. Sebelumnya, elastisitas permintaan dan penawaran adalah konsep ekonomi yang mengukur sejauh mana perubahan jumlah barang atau jasa yang diminta atau ditawarkan sebagai respons terhadap perubahan harga. Di sini ada jawaban elastis permintaan. P1 sama dengan 2.000, Q1 10.000, P2 4.000, Q2 8.000 unit. Q2 kurang Q1 8.000 kurang 10.000 sama dengan minus 2. Untuk perubahannya 0,2 berarti inelatis. Yang kedua, perubahan permintaan inelatis juga karena nilainya 0,2. Yang ketiga, dengan perubahan dengan hasil 2 yang berarti elastis. Di elastisitas penawaran ada perubahan juga, terdapat 1,005 yang berarti juga elastis. Yang lalu ada hasil 0, 0 itu sempurna. Dan juga hasil 3, 3 itu juga elastis. Pada materi 8 atau pertemuan 8 akan saya jawab menggambarkan secara empiris ekonomi mikro. Menurut saya, ekonomi mikro adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku individu dan perusahaan dalam pengambilan keputusan terkait alokasi sumber daya. Dalam konteks ini, interaksi antara permintaan dan penawaran menjadi pusat perhatian. Permintaan mencerminkan keinginan konsumen untuk membeli barang atau jasa pada berbagai tingkat harga, sementara penawaran menggambarkan jumlah barang atau jasa yang siap dijual oleh produsen pada tingkat harga tertentu. Keseimbangan pasar terjadi ketika jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan, yang ditunjukkan oleh titik pertemuan antara kurva permintaan dan kurva penawaran. Sebagai contoh empirisnya itu, kita dapat melihat
kedelai sebagai produk yang memiliki permintaan dan penawaran yang signifikan di Indonesia. Permintaan kedelai domestik dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk harga kedelai, pendapatan per kapita, dan jumlah populasi. Di sisi lain, penawaran kedelai dipengaruhi oleh luas lahan pertanian dan produktivitas tanaman. Yang ketiga, ada berikut data empiris terkait permintaan dan penawaran, juga tabel permintaan penawarannya. Dengan harga 12.000 yang diminta 100 ton per bulan, lalu berubah dengan 14.000 yang jadi diminta 85 ton per bulan. Penawarannya dari 12.000 per kilo ditawar jadi 80 ton per bulan. Berubah ke 14.000 95 ton per bulan. Data empiris hipotesis untuk kedelai pada permintaan, harga sebelum perubahan itu ada 12.000 per kilo. Lalu harga setelah perubahannya 14.000 per kilo. Jumlah permintaan sebelum itu 100 ton per bulan. Jumlah permintaan setelahnya 85 ton per bulan. Harga sebelum perubahan pada penawaran 12.000 per kilo. Harga setelahnya 14.000 per kilo. Jumlah penawaran sebelum itu 80 ton per bulan. Jumlah penawaran setelahnya 95 ton per bulan. Berikut akan saya hitungkan elastisitas permintaannya. Perubahan kuantitasnya terdapat 15 ton, perubahan harganya jadi 2.000. Rata-rata kuantitas harga jadi 92,5 ton dan rata-rata harganya 13.000. Maka akan substitusikan ke rumus elastisitas permintaan adalah minus 1,05. Berarti elastis, artinya permintaan cukup sensitif terhadap perubahan harga. Lalu perhitungan elastisitas penawaran berubah menjadi selisih dengan 15 ton, perubahan harga juga 2.000. Rata-rata pada kuantitas 87,5 ton, rata-rata pada harga 13.000. Jadi akan disubstitusikan ke rumus. Elastisitas penawaran adalah 1,11 yang berarti elastis, artinya penawaran juga cukup sensitif terhadap perubahan harga. Baik, kita akan masuk ke pertemuan ke-9, yaitu faktor yang mempengaruhi permintaan. Menurut saya itu ada harga barang. Semakin tinggi harga, biasanya permintaan akan menurun, dan juga sebaliknya, seperti semakin rendah harga, ya permintaan semakin tinggi. Nah, kedua, pendapatan konsumen. Pendapatan konsumen itu dengan dapat meningkatkan permintaan, terutama untuk barang normal. Yang ketiga, selera dan preferensi. Perubahan dalam selera masyarakat dapat mempengaruhi permintaan. Jika suatu produk sesuai dengan tren, permintaan akan meningkat. Yang keempat, ada jumlah penduduk. Semakin banyak jumlah penduduk, maka semakin tinggi permintaan terhadap barang dan jasa. Yang kelima, harga barang pengganti. Jika harga barang pengganti naik, permintaan untuk barang utama dapat meningkat. Begitu juga sebaliknya. Yang keenam, harga barang pelengkap. Kenaikan harga barang pelengkap dapat menurunkan permintaan barang utama. Yang ketujuh, ekspektasi masa depan. Jika konsumen memperkirakan harga barang akan naik di masa depan, maka cenderung membeli lebih banyak sekarang, meningkatkan permintaan saat ini. Baik, kita akan masuk ke pertemuan 11. Di pertemuan 11 diminta kumpulkan data 10 negara GDP dan GNP, lalu analisis pakai tren dan grafik. Berikut saya lampirkan data GDP dan GNP dari 10 negara tersebut. Ada Amerika Serikat dengan GDP 29,17 US dollar triliun, GNP-nya 29,17 US dollar triliun. China, GDP dan GNP-nya sama-sama 18,27 US dollar triliun. Jerman
GDP-nya 4,71 triliun, GNP-nya 4,5 triliun. Jepang 4,07 triliun GDP-nya, lalu GNP-nya 4 triliun. India GDP-nya 3,89, begitu juga dengan GNP-nya. Inggris GDP-nya 3,59 triliun, berbeda tipis dengan GNP-nya 3,58 triliun. Prancis sama-sama 3,17, baik itu GNP maupun GDP. Italia GDP-nya 2,38 triliun, kalau GNP-nya 2,3 triliun. Kalau Kanada GDP-nya 2,21 triliun, GNP 2,2 triliun. Kalau Brazil GDP 2,19 triliun, GNP berbeda tipis 2,18 triliun. Berikut ada data analisis seperti dari grafik. Ini akan saya sebutkan analisis trennya. Dominasi Amerika Serikat tetap menjadi negara GDP dan GNP tertinggi secara signifikan, diikuti oleh China yang terus tumbuh dengan cepat. Pertumbuhan ekonomi Asia, negara-negara seperti China, India menunjukkan pertumbuhan yang pesat, mencerminkan pergeseran kekuatan ekonomi global ke Asia. Negara-negara Eropa seperti Jerman, Inggris, dan Prancis menunjukkan stabilitas dengan GDP dan GNP yang berrelatif tinggi meskipun ada tantangan ekonomi. Perbandingan GDP dan GNP. Dalam banyak kasus, GDP dan GNP memiliki nilai yang sama untuk negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan China karena memiliki sedikit ketergantungan dan pendapatan luar negeri. Yang di pertemuan ke-12 diminta kumpulkan data 10 negara terkait data fiskal seperti pajak dan lainnya. Yang pertama ada negara Indonesia. Rasio pajak terhadap PDB menurun dari 13,7% di tahun 2014 menjadi 10,1% di tahun 2024. Defisit anggarannya meningkat dari 226,69 triliun menjadi 616,19 triliun. Rasio utang terhadap PDB naik dari 24,7% di tahun 2014 menjadi 39,13% pada tahun 2023. Di negara Bangladesh, pajak langsungnya mencapai 20% dari total penerimaan perpajakan. Sistem perpajakan mengandalkan pajak konsumsi yang lebih tinggi dibandingkan pajak penghasilan. Ada negara Ghana, pajak penghasilan sekitar 22%, lebih tinggi dibandingkan negara-negara tetangga. Kebijakan pajaknya mendorong reformasi untuk meningkatkan keadilan dalam sistem perpajakan. Yang keempat, ada negara Brazil. Pajak pendapatannya sekitar keluarga miskin itu sekitar membayar itu 48,8% dari pendapatannya untuk pajak, sedangkan keluarga kaya hanya 26,3%. Kebijakan pajak terhadap konsesi pajak yang menguntungkan orang kaya dan perusahaan. Lalu ada negara Sierra Leone. GST atau pajak barang dan jasa ditetapkan pada tahun 2010 namun dianggap regresif oleh banyak kelompok masyarakat sipil. Advokasi pajak masyarakat sipil terlibat dalam kampanye untuk reformasi pajak. Yang keenam ada negara Filipina. Pajak barang dan jasa menerapkan PPN dengan kritik terhadap dampaknya pada masyarakat miskin. Reformasi pajak terus didorong oleh kelompok advokasi untuk meningkatkan keadilan fiskal. Yang ketujuh ada Amerika Serikat. Pajak penghasilan pribadi menyumbang hanya 4% dari total penerimaan perpajakan di Amerika Latin. Kebijakan pajak regresif, banyak negara bagian menerapkan pajak konsumsi yang lebih tinggi dibandingkan pajak langsung. Negara Nigeria, sistem perpajakan itu memiliki tantangan dalam pengumpulan pajak dan ketergantungan tinggi pada pendapatan minyak. Reformasi fiskal diperlukan untuk meningkatkan rasio pajak dan mendiversifikasi sumber pendapatan. Yang kesembilan ada negara India, GST atau Goods and Service Tax. Dikenalkan untuk menyederhanakan sistem perpajakan dan meningkatkan
kepatuhan pajak. Rasio pajak terhadap PDB masih rendah dibandingkan negara-negara berkembang lainnya. Yang ke-10 atau yang terakhir ada Turki. Rasio pajak terhadap PDB memiliki kebijakan fiskal yang berfokus pada pengurangan defisit anggaran dan melalui peningkatan penerimaan pajak. Kebijakan ekonominya berusaha untuk menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan stabilitas fiskal. Baik, kita akan masuk ke pertemuan 13. Ada apakah siklus ekonomi dapat diramal? Ya, siklus ekonomi dapat diramal meskipun dengan tingkat ketidakpastian yang bervariasi. Siklus ekonomi adalah pola fluktuasi dalam aktivitas ekonomi yang biasanya terdiri dari interface. Yang pertama ekspansi, puncak, kontraksi, dan nadia. Pada ekonomi menggunakan berbagai indikator untuk menganalisis dan meramalkan siklus ini, seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan tingkat pengangguran. Meskipun peramalan siklus ekonomi bukanlah ilmu pasti, dengan menggunakan indikator yang tepat dan model analisis yang valid, para ekonom dapat memberikan prediksi yang cukup akurat mengenai arah perekonomian di masa depan. Namun, penting untuk selalu mempertimbangkan faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi hasil tersebut. Baik, yang terakhir ada ujian akhir semester. Jelaskan tugas Bank Sentral Indonesia. Kritisi kelebihan dan kekurangan. Jika saya menjadi gubernur Bank Indonesia, apa yang harus dilakukan? Baik, akan saya jawab. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, tugas utama Bank Indonesia mencakup menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter seperti BI bertanggung jawab untuk mengendalikan inflasi, mengatur suku bunga, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Kebijakan ini bertujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. BI mengawasi dan mengatur sistem pembayaran agar berjalan efisien, termasuk transaksi antar bank dan pembayaran elektronik. Yang ketiga, menjaga stabilitas sistem keuangan. BI bertugas untuk menjaga stabilitas keuangan dengan melakukan pengawasan terhadap bank serta menerapkan kebijakan makroprudensial. Kelebihannya, stabilitas ekonomi. Kebijakan moneter yang dapat menjaga inflasi dalam batas yang wajar, menciptakan stabilitas harga, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Pengawasan sistem keuangan. BI memiliki kemampuan untuk mengawasi dan mengatur lembaga keuangan sehingga dapat mencegah krisis finansial. Lalu BI terus berinovasi dalam sistem pembayaran, termasuk adopsi teknologi baru yang mempermudah transaksi masyarakat. Kekurangannya itu ada pada ketergantungan pada kebijakan fiskal, yang kebijakan moneter seringkali harus diselaraskan dengan kebijakan fiskal pemerintah yang dapat membatasi fleksibilitas BI dalam mengambil keputusan. Tantangan global. Fluktuasi ekonomi global dapat mempengaruhi stabilitas nilai tukar dan inflasi domestik, membuat tugas BI lebih kompleks. Meskipun memiliki wewenang besar, pengawasan terhadap bank terkadang tidak cukup ketat untuk mencegah praktik-praktik beresiko tinggi. Nah, jika saya menjadi gubernur Bank Indonesia atau BI, saya akan meningkatkan transparansi kebijakan dengan memastikan bahwa semua kebijakan moneter dipublikasi dengan jelas agar masyarakat dan pelaku pasar memahami tujuan dan dampak dari kebijakan tersebut. Penguatan pengawasan makroprudensial. Saya akan meningkatkan pengawasan terhadap lembaga keuangan untuk mencegah berisiko sistemik serta menerapkan kebijakan yang lebih ketat terhadap pinjaman berisiko tinggi. Mendorong pengembangan teknologi finansial atau fintech untuk meningkatkan efisiensi sistem pembayaran serta memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan. Lalu dengan kolaborasi dengan pemerintah, seperti bekerja sama dengan pemerintah dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang terintegrasi agar kebijakan moneter dan fiskal saling mendukung. Yang terakhir, dengan melakukan program edukasi untuk meningkatkan pemahaman
masyarakat tentang peran dan fungsi Bank Indonesia serta pentingnya stabilitas ekonomi. Selesai sudah presentasi saya. Jika ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan dan dimaklumi. Kepada Bapak Asok Profesor Dr. Erusyadi SEMSI, terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Dan saya Alfi Sherina Nasution dengan nomor NPM 2415100078 akan menutup presentasi ini. Terima kasih.